Anak Medan, anak Medan. Waduh, cocok nih. Jadi Mbak ini termasuk Batak tembak langsung, BTL dong ya? Harus itu Batak sifat aslinya tuh. Selamat sore Mbak. Selamat sore Pak. Apa kabar? Baik. Wah, kelihatannya Mbak lagi santai nih di sini nih. Yes. Habis jalan-jalan atau mau pulang atau gimana nih? Lagi main aja. Lagi main aja. Lintas Melawai nih. Ya begitulah. Hari Sabtu jalan-jalan. Refreshing. Refreshing ya. Ngomong-ngomong namanya siapa Mbak? Saya Suryana Sirait tapi biasa dipanggil Ana. Oh Mbak Ana. Oh balik. Ya udah tadi. Wah ya. Itu teman-temannya yang diajak jalan tadi tuh. Mereka udah selesai mau pulang. Ngomong-ngomong kalau mendengar namanya ini Mbak kayaknya dari Amerika Barat ya Mbak ya? Enggak Atau dong. gitu ya? Saya asli Sumatera Utara. Oke. Udah lama di Jakarta atau lahir di sini? Saya lahirnya di Sumatera Utara, tapi saya udah lama di Jakarta. Mulai Sumatera dari Utaranya tahun- di mana? Sumatera Utara di Medan lah. Di Medan ya? Berarti ini anak Medan ini? Iya dong, anak Medan. Kayak yang di lagu-lagu itu ya? Anak Medan, anak Medan. Waduh, cocok nih. Jadi Mbak ini termasuk Batak tembak langsung, BTL dong ya? Harus itu Batak sifat aslinya tuh. Wah, mantap ini. Sudah berapa tahun tinggal di Jakarta Mbak? Sudah dari tahun 94 ya. Tamat SMA langsung ke Jakarta. Tamat SMA langsung Jakarta? Terus dulu kuliah di ASMI. Oh, ASMI yang Pulau Gadung. jadi Mbak pernah jadi sekretaris dong ya? Kebetulan salah jurusan kali ya. Gak pernah tuh jadi sekretaris. Waktu itu kebetulan kerja di perusahaan keluarga. Mbak akan ditunjuk jadi pewaris perusahaan itu nggak nanti? No, enggak. Saya udah lama berhenti. Terus kegiatannya sekarang Sekarang apa? saya mengajar di rumah, guru les. Saya faknya matematika. Matematika? Wah, pinter banget nih. Amin. Waduh, 2 tambah 2 berapa Mbak? 2 tambah 2, 4 Pak. Tapi Belum katanya- berubah jadi 5 Pak. Oh, belum berubah jadi 5. Masih tetap sama ya? Masih tetap sama Pak, 4. Soalnya katanya ada orang ya Mbak ya, 2 tambah 2, 4. Tapi ada yang jelimet sampai akhirnya baru ketemu 4 setelah begitu lama Itu gitu. yang rada-rada Pak. Yang rada-rada. Ya rada-rada kurang tuh. Matematika itu kan ilmu pasti Pak. Nggak mungkin dong bisa berubah. Ya tolong ya. Matematika itu ilmu pasti. 2 tambah 2 udah harus 4. Tidak mungkin 5 atau 6. Nah. Begitu Pak. Yang menurut Mbak, yang pasti dalam hidup itu apa Mbak? Yang pasti itu menurut saya itu nggak ada yang pasti menurut saya. Yang harus kita lakukan itu adalah bersyukur. Bersyukur ya. Bersyukur. Nah, sebagai warga Jakarta, bagaimana perasaannya Mbak? Untuk saat ini saya nggak kecewa ya. Kenapa? Ya beda aja. Nah, banyak sih, banyak banget lah. Mbak, Dulu apa yang Mbak rasakan ketika Pak Ahok menjadi gubernur menggantikan Pak Jokowi ketika itu? banyak dong. Contohnya kita bikin KTP aja serba gampang. Dulu sebelum Pak Ahok, sebelum Pak Jokowi, kita bikin KTP sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang. Sekarang nggak ada uang sama sekali zaman Pak Ahok. Malah juga cepat. Pelayanannya juga lebih masif. Itu yang saya rasakan sebagai warga negara Indonesia. Banyak banget perubahannya Pak. Karena Pak Ahok itu sama Pak Jokowi itu apa ya, mungkin ya yang saya tahu mereka itu benar-benar punya amanat untuk menjadi pelayan rakyat, melayani warga Indonesia yang secara mereka itu nggak merasa mereka pemimpin, mereka merasa adalah bahwa mereka itu adalah aku ini sebagai pelayan rakyat gitu loh. Aku harus melayani rakyat seperti apa. Nah, untuk warga negara Indonesia mereka itu benar-benar yang amanah, belum pernah seperti ada seperti mereka gitu. Birokrasi harus lebih gampang, terus uang tidak boleh diselewengkan. Dulu Pak kalau kita bikin KTP, sini 20, sini 15, banyak Pak KTP-nya. Tapi sesudah zaman Pak Jokowi Ahok, itu nggak ada sama sekali, hilang semua. Yang kelebihan dari Pak Jokowi adalah beliau berani membangun MRT. Dari Pak Ahok adalah beliau membangun simpang susun Semanggi tanpa menggunakan uang rakyat. Jadi mereka ini memang benar-benar pure, ya berjuang untuk rakyat. Pure adalah untuk cinta NKRI, cinta warga negara Indonesia, benar-benar tulus, ikhlas. Jadi saya sebenarnya tidak suka ada pembedaan antara etnis ya, karena beliau Cina. Kita kan tidak bisa menyatakan, oh dia Cina, ya penting kan hatinya. Mereka kan tinggal di Indonesia, mereka cinta Indonesia, mereka cinta NKRI gitu loh.
Jangan, itu ya. mereka tidak minta dilahirkan sebagai orang Cina di Indonesia, Pak. Mereka tidak minta, tetapi mereka cinta NKRI. Buktinya mereka membangun. Pak Ahok berusaha membangun membangun Indonesia, membangun Jakarta lebih baik. Ngomong-ngomong, Ibu pernah ketemu dengan Pak Ahok? Pak Ahok belum. Kalau Pak Jokowi? Pak Jokowi sudah. Oh begitu. Nah, kesan pertama Mbak ketika pertama kali berjumpa dengan Pak Jokowi gimana? Bagaimana ya? Saya itu seperti nangis waktu itu. Nangisnya begini, nggak nyangka, seperti mimpi. Memang itu adalah khayalan saya, mimpi-mimpi saya. Saya kebetulan relawan Pak Jokowi. Ya, relawan Pak Jokowi. Dan saya melihat ada teman-teman tuh yang ke istana. Inilah sejarah saya bisa saya ketemu dengan Pak Jokowi. Mereka ada yang ke istana. Pas saya melihat mereka di-share fotonya ke istana, saya langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan melihat. Saya pengen ketemu Pak Jokowi, tapi saya tidak mau di tempat event-event. Misalnya ada di istana, acara di istana 17 Agustus, ada acara di Sentul, saya nggak mau. Saya mau hanya ketemu Pak Jokowi di ruangan, ngobrol enak, satu ruangan, bisa makan bareng. Saya maunya seperti itu. Tidak lama berapa kemudian terjadilah. Tuhan mengabulkan doa saya. Memang ada omongan sebelumnya tuh, namanya dulu ada Mbak Santijo. Mbak Ana nggak pengen foto sama Jokowi. Dia bilang tuh sebelum saya ketemu Pak ke istana, saya bilang langsung sama dia, saya nggak mau ketemu Pak Jokowi kalau rame-rame orang. Saya mau ketemu Pak Jokowi jika dalam satu ruangan, enak ngobrol, makan bareng. Hanya pengennya ketemu seperti itu, secara khusus ketemu. Ternyata Tuhan kabulkan, saya diundang ke istana. Itu semua mujizat Tuhan sih. Semua karena Tuhan, bukan karena saya merasa hebat, bukan karena saya seperti apa. Itu semua rezeki dari Tuhan. Kalau saya bilang, nah, itu semua berkat dari Tuhan. Gitu. Karena Tuhan yang melihat, Tuhan yang menentukan semua kita seperti apa berikutnya ke depan. Ngomong-ngomong, waktu Mbak diterima oleh Pak Jokowi, itu berapa lama Mbak? 1 jam, 2 jam atau bagaimana? Di istana itu? Iya. Ada sekitar 1 jaman kami di situ. Ngobrol sebentar, terus makan siang, makan, terus foto-foto. Nah, ketika sudah berjumpa dengan Pak Jokowi, artinya impiannya Mbak ketemu Pak Jokowi terkabul, apa yang Mbak katakan kepada Pak Jokowi ketika itu, atau apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika menerima Mbak di istana nih? Saya malah nggak ngomong, Pak, tapi Pak Jokowi ngeliatin saya terus. Ngeliatin saya, dalam hatinya ini siapa, ini itu kan saya hitam banget, ini hitam, pokoknya saya penampilannya paling sederhana tuh. Coba saya memang gemeteran waktu itu ya, ini bener nggak sih, nyata nggak? Terus saya bilang sama Pak Jokowi, saya Surya Nasirait. Saya bilang, Pak Jokowi senyum aja ngeliatin saya. Ini siapa lah ini dalam hati dia kan nggak tahu ya saya ya. Yeah. Tapi itulah mujizat dari Tuhan. Tapi paling sedihnya Pak, saat pelantikan saya nggak bisa hadir Pak ke istana. Karena waktu itu saya kecelakaan. Oh. Saya kecelakaan itu sesudah rapat pelantikan. Saya pasang bendera itu sampai subuh, bendera merah putih, karena kan waktu itu memang lagi gencar-gencarnya untuk menggagalkan kan pelantikan Pak Jokowi. Jadi kita berjuang tuh bahwa kita itu masih banyak NKRI yang mencintai Pak Jokowi, mencintai NKRI. Jadi kan memasang bendera tuh, bendera merah putih sampai subuh. Nah, setelah saya pulang ke pasangan bendera itu saya kecelakaan. Kecelakaan apa itu Mbak? Motor. Saya 3 bulan nggak jalan. Naik motor? Nah, ini gigi saya patah Pak. Ini gigi patah, terus jahit kaki 18 jahitan. Jadi saat pelantikan Pak Jokowi itu saya baru dijahit kakinya. Saya sebenarnya pengen banget pergi karena itu keinginan saya. Cuman waktu itu memang nggak bisa dijalankan, kaki pun tidak bisa diangkat. Tadinya pengen pakai kursi roda. Karena memang nama saya ada di list untuk ikut pelantikan. Tapi ya Tuhan kan berkehendak lain ya saya. Ya udah, yang penting pelantikan berjalan lancar. Pak Jokowi sekarang tetap memimpin, tidak ada hambatan. Kiranya saya berdoa aja sih sampai tahun 2024 visi misi Pak Jokowi itu yang semua yang selama ini kita kampanyekan berjalan dengan sukses. Itu aja sih Pak keinginan saya. Keinginan kita itu sebagai relawan itu hanya ingin mengawal Pak Jokowi supaya semuanya yang dinyatakan di saat kampanye itu terlaksana dengan baik. Walaupun tidak 100%, setidaknya mendekatilah. Karena kan tidak ada mungkin yang sempurna ya Pak ya. Gitu. Tapi kan niat ke situ Pak Jokowi ada. Saya memang cinta Pak Jokowi itu mulai dari dia wali kota Pak, wali kota Solo. Oh, Saya udah itu senang. sejarahnya itu? Iya, senang dengan beliau. Sejak jadi wali kota Solo saya sudah suka. Saya tertarik, betul kan tetangga saya orang Jawa ngasih tahu itu Mbak, itu tuh wali kota Solo, dia lagi ada itu acara konser ya, dia duduk di bawah tuh dengan masyarakat.
Kok itu wali kota kok duduk bareng ya sama masyarakat ya? Iya tuh dia baik banget. Sejak itulah dia naik lagi pilkada, saya dukung tuh. Pilkada apa? Pilkada ini DKI. Oh ya, 2012 ya? Nah, dengan Pak Ahok. Tapi saya dukung itu di medsos. Di FB semua saya dukung, saya berjuang juga di situ berjuang. Cuman saya memang berjuangnya saya tidak main kasar. Saya selalu berusaha untuk santun. Kenapa saya berusaha untuk santun? Karena yang saya dukung itu orang santun, Pak Jokowi gitu loh. Saya berusaha banget untuk menerima beliau gitu, santun, tetap tenang. Tapi dengan saya tiru dari Pak Ahok itu ada sifat tegasnya. Jadi saya ini kolaborasi sih sebenarnya. Tegasnya oke. iya, tapi berusaha untuk menahan diri, tidak emosi, tidak terpancing emosi. Tapi itu malah bagus saya bilang. Jadi menunjukkan bahwa kita itu istilahnya memang mendukung itu secara apa ya, elegan gitu loh Pak, tidak kasar. Bagaimana perasaan Mbak terhadap Pak Jokowi saat Baik ini? banget deh. Itu orang memang anugerah, saya bilang sih ya. Kita tuh harus bersyukur loh, karena Pak Jokowi ini adalah anugerah untuk Indonesia loh Pak. Loh, ini orang baik banget gitu, aku harus dukung full gitu loh. Dulu kalau zaman kampanye itu sampai nggak makan, hujan-hujanan, sakit juga jalan. Kadang-kadang anak-anak itu sampai komplain, mama udah sakit, nggak dapat apa-apa. Terus saya bilang, saya diem aja, dalam hati saya biarin nggak apa-apa, anak-anak belum paham. Tapi dengan berjalannya waktu kan anak-anak nih sering nih nonton nih politik, lama-lama mereka mengerti. Sekarang udah mengerti, udah mendukung mamanya. Anak-anak mendukung ya? Nah, sudah mulai Pak, karena udah mulai paham mamanya ke arah mana, dan mereka juga udah ngelihat kadang-kadang debat. Jadi mereka, oh mama ini dukung yang benar. Mewakili rakyat Indonesia, mungkin mewakili relawan. Tetap semangat Pak, tetap semangat. Kami selalu ada di belakang Bapak.